Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mitra Tani dimanapun Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini pemirsa diberikan kesehatan ya. Pemirsa, hari ini kita berada di MTA Binaan Kawunganten. Di balik kegiatan keagamaan yang selalu digelar di sini, ternyata warga pada kreatif-kreatif loh. Salah satunya ada yang memiliki usaha kerajinan lampu hias, baik untuk lampu meja, lampu sudut, dan masih banyak lagi fungsinya. Selain itu ada yang menarik lagi. Ternyata di belakang majelis ini terdapat pembudidayaan melon hidroponik loh. Dan yang hebatnya, pengelolaan hidroponik ini dilakukan oleh majelis. Wow, keren ya program majelisnya. Selain bisa untuk menyokong biaya kemajelisan, ternyata ini juga bisa menjadi wahana belajar bagi warganya. Nah, Sobat Mitra Tani, menurut penuturan pengurus di sana, ternyata ada warga loh yang sudah sukses melakukan pembudidayaan melon secara hidroponik. Wah, menarik sekali. Just yuk kita datangi. Pak, Ya, capek Pak saya Pak dari rumah Solo. lah iya. Belum sampai toh Pak hari ini Pak. Ini sudah sampai di Grand Farm punya Mas Yuli di Kawunganten Cilacap, Mas. Beneran Pak sudah sampai. Sudah ini loh. Kita lihat. Oh, ini dia toh Pak lokasinya. Iya. Ini yang punya melon hidroponik itu Pak. Iya, kita masuk aja. Oh, siap baik. Assalamualaikum. Masuk, masuk. Assalamualaikum. Pemirsa Mitra Tani, pembudidayaan melon hidroponik yang kita kunjungi saat ini dikembangkan oleh pemuda yang namanya Mas Yuli Riyadi. Lokasi pembudidayaannya ada di Jalan Raya Kedung Porang, Binangun, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa mau tahu keseruannya bersama kita? Yuk terus pantengin kita dalam program Mitra Tani. Monggo Mas. Sehat, Mas Yuli? Alhamdulillah Mas Wahid, Mas Har. Iya. Beliau ini ya Pak Har yang mengerjakan melon hidroponiknya. Betul, Mas Wahid. Inilah pemuda kita yang memang ini luar biasa bergelut di bidang pertanian dan saat ini memang ini bertanam melon dengan hidroponik. Iya, itu ya pemirsa. Hari ini kita akan dapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan melon hidroponik. Tetap ikuti kita ya pemirsa di program Mitra Tani. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih di tempatnya Mas Yuli, pelaku dari melon hidroponik. Dan kita mau tahu sebenarnya Mas Yuli ini pengalaman di bidang hidroponik, sejarahnya seperti apa Mas Yuli? Iya, cerita. Iya Mas. Untuk awal saya memulai hidroponik itu di tahun 2015-an. Itu memang awal mulanya saya dari bersayur Mas, tanam sayur. Sayur dulu. Ya, dari mulai selada, pakco, kangkung. Sudah hidroponik tapi saat itu ya? Sudah hidroponik. Cuma masih waktu itu masih skala hobi Mas, masih kecil. Iya. Di halaman rumah waktu itu. Terus memang sempat ini tambah lagi untuk paralonya, sempat saya tambahin. Itu juga enggak ini Mas, enggak apa namanya, enggak terus nanam terus waktu itu. Jadi istilahnya ada tanam bosen, ada bosennya juga karena hobi ya. Iya, ada bosen, terus kepengen lagi saya tanam lagi. Sampai akhirnya kemarin di tahun berapa kemarin ya, pokoknya ini sudah mau 3 kali panen melon ini saya mulai hidroponik
di buah, khususnya di buah, ya. melon ini Mas. Gitu. Ternyata sudah, kalau belajarnya 2015 ya Mas. 2015. Terkait dengan hidroponik. Berarti Betul. karena teknologi hidroponik ini sebenarnya sudah mulai berkembang ya Pak Har ya. Betul, iya iya. Khasnya apa sih Pak kalau hidroponik ini teknologinya? Ya, kalau hidroponik itu adalah sistem pembudidayaan tanpa menggunakan tanah. Jadi sistem pembudidayaan dengan menggunakan air, dengan tanaman diberi nutrisi yang pas, Nutrisi. sehingga tanaman itu bisa berkembang, bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan. Berarti media tanamnya tanpa tanah ya Pak ya? Ya, tanpa tanah. Mas Juli, apakah sudah punya basic ilmu terkait mungkin dulu punya pelatihan atau belajar otodidak Mas terkait dengan hidroponik ini? Kalau saya sendiri memang itu belajarnya awalnya dari buku Mas. Oh, buku. Dari buku saya kepengen tahu cara bercocok tanam hidroponik seperti apa. Itu saya cari buku, kebetulan saya dapat bukunya. Di samping itu juga saya sambil tanya-tanya Mas, dari teman saya yang ini, kebetulan saya punya teman juga, dia di hidroponik awal-awalnya memang bareng itu belajar bareng sama beliau, itu orangnya di daerah Banyumas itu Mas. Iya. Itu awal-awalnya gitu. Oh, belajar dari buku dan Dari bisa buku. dibilang otodidak ya berarti ya? Iya, bisa juga Mas seperti itu ya. Pernah Iya. mengalami gagal atau tidak ini Mas? Mungkin try error dan try error juga atau pasti? Kalau dari sayur sih memang alhamdulillah setiap kali saya manen memang saya sudah niat Mas. Kalau sekali saya mau mau nanam, Iya. niatnya harus berhasil lah. Oh, harus berhasil. Jadi memang saya ini fokusin, misalnya mau tanam sayur apa, alhamdulillah sih bisa panen terus Mas. Kebetulan juga yang melon ini memang ini sudah mau ketiga kali ini, alhamdulillah belum pernah ini Mas, belum pernah yang gagal panen itu belum pernah, alhamdulillah Mas. Wow. Gitu, iya. Apakah ini berkaitan dengan semacam kesehatan dari tanaman hidroponik sendiri, bisa menetralisir penyakit dan hama itu Pak Har? Ya, dengan adanya hidroponik ini pasti dari hama dan penyakit bisa tertekan. Karena apa? Dari ruangan yang memang itu sudah safety, dengan nutrisi yang memang itu sudah dipenuhi, dengan sesekali kita melihat hama penyakit itu gampang dilihat, itu akhirnya dari apa yang telah dilakukan Mas Yuli ini akan berhasil. Wah, ternyata memang keuntungan dari hidroponik ini cukup banyak ya Pak Har ya. Betul. Kontrol dari tanamannya sendiri mungkin lebih mudah dan pengecekannya juga lebih mudah juga daripada di lahan yang terbuka seperti itu ya. Memang betul Mas Afid. Kalau Mas Yuli sendiri hasil akhirnya menekuni untuk buah ini bagaimana ceritanya? Apakah melihat pasar atau bagaimana ini? Untuk saya memang kenapa terjun di hidroponik buah, khususnya melon ini, memang saya tertarik dengan nilai jualnya Mas. Oh, nilai jualnya? Iya, nilai jualnya. Bisa digambarkan ke para pemirsa ini Mas bagaimana? Apakah tinggi atau seperti apa ini Mas? Kalau memang di samping nilai jual juga, kalau saya memang tanam jenis melonnya ini yang jenis premium Mas. Oh. Jadi untuk pasarannya memang masuknya ke supermarket itu Mas. Oh. Nilai jualnya untuk saya di sini itu saya jual 33.000 per kilonya Mas. 33.000. 33.000. Ah, Ya, harga luar biasa. acar di sini. Ecer ya baru di Ecer sini ya? Di sini iya. Soalnya kalau sudah masuk ke supermarket bisa dilihat itu apa bandrolnya itu bisa nyampe 55.000 per kilo itu. Ternyata selain keunggulan dari berbagai hama yang penyakit yang bisa diterapkan, ternyata dari segi harga ternyata luar biasa ya Pak Har ya. Dibandingkan dengan istilahnya melon-melon yang kita tanam di lahan, itu harganya bisa dibilang hampir 2 kali lipat ya Pak Har ya. Ya, karena apa? Di lahan yang luas tanpa ada penutupan yang seperti greenhouse seperti ini, hama penyakit itu mudah datang. Dan untuk di luar sana itu hama penyakit itu bisa dibasmi dengan adanya obat-obat yang memang itu tidak memungkinkan untuk kita konsumsi. Sehingga dengan adanya melon yang ada di luar dengan pemakaian kimia itu akhirnya juga menjadi
murah dan rasanya itu akan sangat beda dengan rasa yang memang itu dibudidayakan dalam si hidroponik. Wah, itu luar biasa. Seperti halnya kita pemirsa bisa lihat melon-melon yang ada di sini ya Mas Yuli ya. Ini yang insya Allah panen ketiga ya. Ketiga. Dan kita bisa lihat buah-buahnya itu begitu bersih ya Pak Har ya. Tidak ada semacam penyakit atau mungkin noda-noda hitam, biasanya gigitan dari serangga untuk penyakitnya ya Pak Har ya. Kalau dari segi persiapan atau mungkin awal mula Mas Yuli, untuk membuat ini apa saja yang perlu dilakukan ini Mas? Untuk awalnya memang yang pertama itu persiapan lahan Mas. Lahan ya? Lahan itu yang paling bagus memang di tempat yang luas. Soalnya yang namanya hidroponik ini memang tumbuhan ya Mas. Itu memang butuh sekali dengan cahaya Mas. Sangat pentingnya cahaya? Iya, cahaya. Soalnya itu juga berpengaruh di pertumbuhannya Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini persiapan bikin tempat ini greenhouse-nya Mas. Kalau saya memang ini masih menggunakan bahan dari bambu. Dari bambu ini masih sederhana lah. Terus memang untuk skala produksi itu untuk 500 pohon itu biasanya membutuhkanlah luas 7,5 kali 20 meter Mas. Itu untuk skala produksi 500 pohon. Iya, betul ya. Berarti memang utamanya adalah lahan dan pencahayaan yang sempurna ya. Betul. Berarti hanya istilahnya dua aspek itu yang paling penting mempengaruhi dalam hidroponik ya Mas. Iya. Kalau dari instalasi sendiri ini sebenarnya mudah atau sulit dari pengalaman Mas Yuli? Kan kadang kita masih terbayangkan, wah ini sepertinya teknologinya ya sulit untuk diterapkan gitu ya Pak. Bagaimana Mas? Kalau untuk hidroponik memang banyak sistem Mas. Banyak sistem itu yang saya tahu ada sistem namanya NFT, DFT, dak paket, vertigasi, apung, itu banyak sekali Mas. Tapi untuk melon saya sendiri ini saya pakai sistem NFT Mas. NFT? Iya, jadi pakai paralon. Ini ukuran paralon yang 2,5, 2,5 inch ya. 2,5 inch. Ini terbikin NFT, jadi untuk paralon ini posisinya miring Mas. Begitu. Iya. Untuk aliran airnya ya berarti? Untuk aliran air, iya, begitu. Modal berapa Mas? Kalau bisa dibilang untuk skala produksi tadi sekitar 500 pohon itu lah ya. Iya. Kalau untuk modal itu hitungannya memang butuh, untuk luas segitu butuh material bambu sekitar 200 batang Mas. 200 batang. Untuk plastik ini saya pakai plastik UV. Jadi menyesuaikan ini ukuran greenhouse-nya. Jadi kalau misalkan mau bikin untuk segitu sekitar 15 sampai 20 juta Mas, itu untuk modal awal ya. Modal awal. Dan ya, itu nanti kalau pengalaman Mas Yuli bisa ditutup dalam sekali panen atau seperti apa Mas? Kalau pengalaman saya ini yang skala kecil ya Mas ya. Jadi untuk yang pertama memang belum, itu saya kedua kalinya Mas. Kedua kali panen itu masih ada kelebihan untungnya. Itu sudah kembali modal pertamanya gitu. Dan instalasinya nanti masih bisa digunakan terus menerus ya Mas? Betul, ini untuk instalasi memang saya bikin sendiri Mas. Bikin sendiri. Wah, luar biasa ya pemirsa, ternyata perjalanan dari Mas Yuli untuk membuat hidroponik buah melon ini ya bisa dibilang minim kendala ya Mas ya. Dan tentu para pemirsa juga cukup tertarik ini pasti bagaimana prosesnya. Nanti kita akan ikuti ya di program Mitra Tani, jadi tetaplah bersama kami di MTA TV pemirsa. Banyak ya Mas Yuli buahnya yang di sini. Alhamdulillah Mas ya. Sudah umur berapa Mas? Ini 69 HST Mas. Insya Allah besok mulai panen. Besok? Iya, besok tanggal 17. Kemarin juga ada yang beli ke sini metik langsung sendiri, udah mulai itu ada beberapa orang. Sudah manis. Alhamdulillah. Nanti bisa cek kita kemanisannya bisa Mas. Oh iya, pakai alat ya. Alat untuk ngecek kemanisan ya. Iya.
tempat pembudidayaan yang baru ditanam ya Mas Yuli ya? Iya betul Mas, ini yang greenhouse yang ketiga Mas ini. Oh yang ketiga ya? Tiga ya. Ah, bukan hanya 1, 2 tapi 3 ya Pak Tiga, Arya? Iya, tapi memang masih skala kecil ya Mas. Oh, walaupun skala kecil, ada berapa pohon yang ditanam di sini Mas? Kalau ini sekitar 200 pohon Mas. 200 pohon ya? Dengan ukuran greenhouse-nya? Ukuran 7 kali 9. 7 kali 9. 7 kali 9 meter ya, betul. Dan umur dari melon sendiri yang ditanam di sini berapa ini Mas? Ini yang jenis golden aroma. Golden aroma. Ini sudah penyemaian 10 hari kemarin. Ini baru tanam 3 harian Mas. Oh, 3 3 harian. Untuk golden aroma memang sampai 80 HST Mas, baru bisa panen. Oh, lebih lama ya dibandingkan. Kalau yang di tempat kita tadi di awal itu jenisnya yang premium ya. Ini juga sama premium juga Mas. Oh. Cuma ini yang golden aroma. Ya. Kalau yang kuning tadi yang golden alisa itu. Alisa. Mas. Iya, betul. Beda masa panennya ya. Beda. Kalau alisa lebih pendek itu 70 HST. Ya. Ini 80 sampai 85 HST-nya gitu ya. Oh, ternyata ada berbagai jenisnya ya. Nah, Iya, betul. dan tentu ini semua memiliki nilai jual yang tinggi ya Mas ya. Insya Allah Mas, insya Allah. Yang saya amati itu tadi ya Pak Arya, Iya. dari greenhouse 1, kedua, yang ini yang selanjutnya itu di sini itu kelihatan bersih dan bawahnya itu juga kering. Apakah ini juga mempengaruhi nanti untuk pertumbuhan dari tanaman hidroponik ini Mas Yuli? Memang betul Mas, jadi untuk lebih bagusnya lagi memang ini tempatnya bersih terus kering lah, biar antisipasi juga kelembaban juga Mas. Nanti berpengaruh kelembaban, kalau udah lembab otomatis itu bisa tumbuh jamur juga Mas. Itu berpengaruh ke tumbuhan itu. Oh, Gitu. kelembapan dari buahnya ini sangat mempengaruhi. Pengaruh sekali. Ya, untuk Iya, pertumbuhannya. betul. Oh, ternyata begitu ya pemirsa. Syaratnya ternyata cukup banyak juga ya Pak Harya. Betul, memang seperti itu Mas Fakih. Jadi memang dibiarkan bersih, dibiarkan kering karena apa? Dengan kelembapan tinggi itu nanti ada jamur dan ada jamur upas namanya. Yang itu nanti akan nempel di daun-daun. Kalau ini selalu basah maka embun upas ini akan menjangkit di situ. Untuk kalau itu sudah melebar banyak itu akan menjadi gagal panen, maka harus antisipasi dari awal. Jangan sampai yang di bawah ini basah, harus tetap kering. Oh iya, berarti memang kondisi suhunya juga mempengaruhi ya Mas. Dan yang saya rasakan sebenarnya di dalam greenhouse ini agak panas ya Mas. Memang betul Mas. Ini kalau sudah jam-jam segini memang mulai ini Mas, Hangat. mulai hangat. Ini kalau udah nggak kerak aja itu udah keluar keringat biasanya. Iya, iya. Nah, itu nanti tidak mempengaruhi kondisi kesehatan dari hidroponiknya ini ya Mas. Kalau hidroponik memang ini kalau cuaca panas memang malah lebih bagus Mas. Lebih bagus. Soalnya penyerapan nutrisi bisa maksimal juga itu Mas. Itu buahnya juga bagus nantinya begitu. Oh, ternyata ini dari panasnya ini juga menjadi ketentuan juga salah satu dari Iya, tanaman betul. hidroponik Ini ya. kalau menurut saya memang ini masih sederhana Mas. Ya. Kalau saya melihat greenhouse yang sudah tingkat smart greenhouse itu ada exhaust, ada Iya. pengatur suhu ruangan juga, itu udah canggih gitu Mas. Tapi walaupun ini masih sederhana, sudah menghasilkan begitu banyak buahnya dan tidak pernah gagal ya Pak Harya. Betul. Ini membuktikan Alhamdulillah. bahwasanya sistem ini sebenarnya cocok juga diterapkan di Indonesia Pak Harya. Memang betul, dengan adanya greenhouse ini akan penyinaran, suhu itu akan bisa kita kendalikan. Karena apa? Melon sendiri itu butuh sinar antara 5 sampai 6 jam untuk bisa tumbuh. Karena apa? Nanti untuk pemasakan fotosintesa itu akan maksimal. Dengan maksimal itu nutrisi yang ada di dalam itu bisa terserap oleh tanaman yang nantinya akan menghasilkan buah yang kita inginkan. Oh, wow, itu pemirsa, kalau jika ingin mengembangkan tanaman hidroponik begitu banyak sebenarnya syarat, tapi sebenarnya mudah ya Mas Yulia. Mudah Mas, insya Allah mudah. Iya. Dan modal awalnya ya nanti dengan sekali panen kedua mungkin nanti bisa menutupi semuanya. Ke depan bisa seterusnya digunakan terus juga ya Mas. Insya Allah bisa Mas. Insya Allah untuk ini sih kekuatan ini
biasanya bisa 3 sampai 4 tahun masih bisa bertahan, Mas. Greenhouse-nya ya. Greenhouse-nya, iya. Ya, oh itu pemirsa luar biasa. Dan dari berbagai yang saya lihat, termasuk yang tadi sudah berbuah dan yang di sini yang baru menanam, apakah nanti ada perawatan khusus, Mas? Karena kan supaya ini nanti bisa tetap tumbuh dengan baik dan sehat itu. Nah, ya untuk perawatan khusus memang itu sama sih, Mas. Jadi setiap hari memang saya selalu ngecek kadar nutrisi. Oh, kadar nutrisi? Iya, itu setiap hari saya cek setiap pagi. Itu kan setiap saya mengikuti pertumbuhan, Mas. Misalnya ini baru tanam 1 minggu, ini kadar nutrisi harus di 500 ppm. Nanti minggu berikutnya kita naikkan menjadi 600. Jadi setiap minggu kita naikkan 100 BPM. setiap minggu itu per ppm-nya gitu, Mas. Oh, itu takaran nutrisinya atau seperti apa? Untuk takaran nutrisi saya menggunakan alat memang, Mas. Itu ada alatnya ya untuk mengukurnya itu ya? Ini seperti ini contohnya, Mas. Boleh ditunjukkan ini, Mas, alatnya? Ini namanya TDS meter. Iya. Iya, ini untuk ngecek kadar nutrisi. Begini. Oh, ini ya. Kadar nutrisi untuk tanamannya ya, yang dimasukkan lewat airnya tadi ya? Iya, di tong itu utamanya itu. Oh, dan nutrisi yang diberikan biasanya jenis apa, Mas? Apa mungkin dan juga takarannya lah. Kalau untuk hidroponik memang saya pakainya AB Mix, Mas. AB Mix. Iya, itu satu paket antara A dan B. Nanti kita bikin pekatan, Mas. Pekatan? Iya, pekatan dilarutkan biar jadi cair gitu, Mas, Iya. nutrisinya. Itu nanti kita masukkan ke tong, kita cek dulu kira-kira kadarnya sudah pas atau belum, itu pakai alat ini. Wah, ternyata juga ada alat untuk mengukur dari kondisi dan nutrisi yang diberikan dari tanamannya ya. Di samping TDS juga ada alat satu lagi, saya menggunakan alat itu pH, Mas. Oh ya, mengatur kondisi airnya. Iya, betul, air bakunya gitu. Syaratnya apakah harus netral 7 atau seperti apa, Mas? Ambang batasnya. Untuk pH. Iya, pH. Kalau untuk pH standarnya memang 6 sampai 7, Mas. Itu standarnya. Lebih ke asam ya, Pak? Ya. Ke netral. Dan Netral, iya. Kalau di tanah kita biasanya pakai dolomit. Iya. Jadi untuk hidroponik airnya ini harus benar-benar dikontrol terus ya. Betul, Mas. Ini menggunakan air sumur atau air sungai atau seperti apa, Mas, kalau yang di sini? Kalau saya ini sekarang menggunakan air pam, Mas. Oh, Pam dari sungai. oh sungai Iya, ya. iya, pam desa itu, Mas. Saya gunakan itu. Alhamdulillah setelah saya cek untuk air bakunya memang bagus, Mas. Untuk air baku bagus, ppm-nya, untuk pH-nya juga alhamdulillah bagus. Oh, jadi memang yang terpenting adalah kondisi airnya ini, air bakunya bagus dulu ya, Mas? Ya? Iya, Mas. Kadang setiap daerah kadang-kadang berbeda, Nah, Mas. itu dia, kadang tinggi ada air kapurnya itu juga ya. Iya, itu pengaruh juga, Mas. Itu terutama di masa pertumbuhan itu sangat berpengaruh, Mas. Kalau ppm-nya terlalu tinggi. Iya. Itu, iya. Sampai umur berapa, Mas, istilahnya pemberian nutrisi ini? Apakah setiap minggu nanti harus ditambah terus atau ada istilahnya ambang tertinggi dari pemberian nutrisinya? Kalau untuk pengecekan saya lakukan setiap hari, Mas. Setiap hari? Setiap hari, kadang kurang saya tambahin, kadang lebih saya tambahin air bakunya. Untuk nutrisi kita maksimal sampai panen itu, Mas ya. Itu sampai 1200 ppm. Oh, 1200. Iya, itu sampai panen. Itu untuk jenis yang aroma ini dan yang satunya tadi ya, Mas ya? Atau berbeda setiap jenisnya? Sebenarnya sama, Mas. Sebenarnya sama, tapi kadang kita juga melihat kadang buah ada yang kelihatan pecah gitu, Mas ya. Iya. Itu kalau sudah seperti itu nanti kita turunkan ppm-nya, Mas. Iya. Terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi juga nanti akibatnya buah pecah, terus batang pohon juga bisa pecah juga kalau terlalu tinggi ppm-nya itu, Mas. Karena mempengaruhi kondisi dari tanamannya ya, Pak Argo, untuk nutrisinya ini. Betul, jadi yang dikatakan nutrisi itu apa? Ada nutrisi AB Mix di Iya, situ. itu. A di situ ada nutrisi, ada unsurnya. A itu ada fosfat atau P. Lah terus B itu ada sulfat, ada kalium. Jadi kalau itu pecah, memang P-nya ketinggian, misalkan seperti itu harus diturunkan. Dan tanaman melon ini adalah butuh nutrisi yang memang tiap hari.
Maka dari itu dari awal sampai akhir tadi kan per pekan itu harus ada penambahan dari 500 menuju ke 600 sampai di endingnya itu 1.200. Memang karena semakin lama tanaman melon ini karena menghasilkan buah yang nanti akan lebih besar, makanya nutrisinya juga lebih banyak lagi. Maka harus memang pengecekan setiap hari, namun pemberian AB mix itu tidak setiap hari, hanya aja nanti kalau ini turun ditambah, kalau ini kok kelebihan ini dikurangi, seperti itu. Ternyata secara keilmuan memang kondisi tanaman itu tidak seterusnya ketika kita beri banyak nutrisi akan tumbuh subur, itu tidak ya Pak ya? Ya. Dan ada takarannya itu. Ada ya, takarannya. Kalau pengalaman Pak Har melihat berbagai kondisi lingkungan di Indonesia ya, utamanya terkait dengan air baku yang sangat penting untuk tanaman hidroponik ini. Di Indonesia seperti apa Pak Har? Apakah sangat bagus atau memang ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak bisa untuk diterapkan hidroponik ini? Rata-rata untuk air tanah yang ada di Indonesia itu kan bagus. Yang penting kalau kita lihat pH itu antara 6 sampai 7 itu dimanapun itu bisa kita lakukan untuk sirkulasi hidroponik, Mas Wahid, seperti itu. Jadi dimanapun tempat di Indonesia, seluruh Indonesia itu dengan menggunakan air bersih dengan pH 6 sampai 7 itu bisa untuk digunakan hidroponik. Wah, ini peluang untuk para pemirsa sekalian ya di Indonesia, bahwasanya hidroponik ini sangat mungkin untuk kita kembangkan karena keuntungan yang begitu banyak, kita bisa meminimalisir hama dan penyakit, dan juga banyak sekali keuntungan-keuntungan, dan tentunya dengan adanya hidroponik ini memungkinkan juga untuk tanaman itu organik ya Pak Har ya dan Mas Yuli ya. Ya. Apalagi organik ini kan mahal juga. Mahal juga. Baik pemirsa, setelah ini kita akan dapatkan bagaimana cara membuat instalasi dan berbagai hal terkait dengan hidroponik. Tetap ikuti kita dalam program Mitra Tani. Sobat Mitra Tani, dalam membuat media hidroponik, kita harus siapkan terlebih dahulu media tanamnya. Pertama, pemirsa bisa memilih seperti rock wool, sekam bakar, tisu basah, atau kokopit. Kalau Mas Yuli saat ini memilih rock wool untuk media tanamnya. Selain itu, kita juga perlu siapkan net pot untuk wadahnya, kain perca untuk mempercepat penyerapan nutrisi ke tanaman, pipa paralon, dan pompa air. Cara pembuatannya sangat mudah. Pertama, potong dan buat kotak-kotak rock wool-nya. Kurang lebih ukuran 3 x 3 cm ya. Setelah itu buat lubang di tengahnya. Bisa gunakan gunting atau sejenisnya. Setelah itu, masukkan benih melon yang akan digunakan dan tambah air. Tunggu hingga tumbuh daun dan siap ditanam. Untuk membuat instalasi hidroponik, pemirsa silahkan rangkai pipa paralon dengan posisi agak miring ya, supaya air nanti bisa mengalir dari sumber air, kemudian beri lubang dengan jarak sesuai ketentuan. Pemirsa, mudah bukan pembuatannya? Nah, pemirsa, setelah instalasi kita sudah siap, dan benih melon kita sudah memiliki 4-5 helai daun, pindahkan tanaman pada media hidroponik dan beri nutrisi yang telah disediakan. Ketika tanaman sudah menginjak remaja, pindahkan tanaman pada media hidroponik. Pemirsa, karena kita menggunakan sistem greenhouse,
maka ada proses yang harus kita lakukan, yaitu pruning. Bagaimana alurnya? Ikuti langkah-langkah ini ya. Pertama, siapkan tiang atau lonjaran untuk media perambatan dan mengikat tanaman melon pada panjatan tersebut. Bunga jantan tanaman melon umumnya terletak di bagian batang. Adapun untuk betina terletak pada tunas yang tumbuh antara batang utama dan daun. Lakukan pruning atau pemotongan pada beberapa bagian tunas. Umumnya, tunas yang dipertahankan adalah antara tunas ke-7 dan ke-9, yang umumnya muncul pada daun ke-11 atau daun ke-14. Bagi yang tidak menggunakan sistem greenhouse, tidak perlu mengawinkan bunga jantan dan bunga betina, karena proses pengawinan dapat dilakukan oleh serangga. Semua tunas di bawah 7 dan di atas 9 kita pangkas ya. Meskipun sudah dilakukan pemotongan secara rutin, tunas-tunas tersebut pasti akan muncul dan muncul lagi. Maka harus kita lakukan cek secara rutin. Saat buah melon sudah tumbuh sebesar telur, pangkas daun-daun yang tumbuh pada tunas. Dan sisakan 2 helai saja ya. Lakukan topping saat sudah berbuah. Dan sisakan daun yang dipertahankan adalah 30 helai saja. Terakhir, tanaman melon sudah berjaring dan berusia kurang lebih 50 hari atau 2 bulan. Melon yang pertumbuhannya baik sudah siap untuk kita panen. Mas Yuli, ternyata space jarak antara tanaman dalam hidroponik ini masih bisa kita buat untuk jalan ya? Masih Mas. Ada syaratnya nggak tidak Mas untuk tanamnya ini, jarak tanam dan ukuran lubangnya itu? Kalau untuk jarak tanam dari satu pohon ke pohon yang satu memang saya bikin minimal 40 cm Mas. Minimal 40 Itu cm? minim, iya minim. Paling Kita bikin minim, ya. iya 40 cm. Soalnya kalau terlalu dekat lagi nanti akarnya ini Gandeng gitu ya. Gabung jadi satu gitu ya. Itu ya. Tapi untuk jalan memang untuk kita jalan ini, Iya. ini memang standarnya 1 meter 10 cm Mas. 1 meter 10 cm. Iya itu standarnya. Ya itu ya pemirsa, untuk jarak untuk aksesnya ini 1 meter 10 cm dan untuk jarak tanamnya minimal adalah 40 cm. 40 cm. Dan Misalkan lebih panjang lebih bagus lagi. itu nanti juga mempengaruhi terkait dengan besar kecilnya tanamannya, Mas. Bisa juga Mas. Soalnya kalau terlalu nempel pencahayaan juga kurang. maksimal, Iya, ya? kurang begitu ya. Oh, itu pemirsa, jangan lupa ya, nanti jika ingin membuat tanaman hidroponik, ukuran jarak tanamnya ini juga sangat mempengaruhi juga ya. Betul. Dan juga di samping saya kan ini ada air untuk menjadi sumber makanan utamanya ya Mas ya di sini ya. Ini dari airnya kan dari sungai, tidak ada tercemar dan lain sebagainya itu Mas. Kalau untuk air memang ini saya ambil dari pump dari aliran sungai Mas. Aliran sungai, kebetulan ini sungai dari hutan langsung gitu. Iya. Insya Allah sih enggak ada kayak kaporit enggak ada Mas. Gitu. Berarti memang murni air insya Allah dan sehat juga untuk tanaman ya. Kalau Pak Har, idealnya dari jarak tanaman tadi dan air yang diterapkan di sini bagaimana kalau Pak Har? Tentang tanaman, jarak semakin lebar itu akan semakin bagus. Karena apa? Sinar matahari itu bisa langsung masuk sehingga fotosintesis ataupun sistem memakan ataupun memberikan nutrisi ke dalam tanaman ataupun tanaman itu sendiri akan cepat dan itu akan lebih sempurna seperti itu. Dan kenapa ada jarak 110 kok tidak 50 aja biar nanti tanamannya lebih banyak dan itu hasilnya lebih tinggi lebih juga ya. Itu juga ini adalah sangat berpengaruh terhadap kesehatan juga. Dengan jarak 110 ini juga akan mengurangi kelembapan, akan mengurangi panas juga akan gampang masuk ke sini sehingga nanti panas yang ada di dalam greenhouse ini akan bisa dinikmati oleh tanaman itu sendiri. Nah, itu ya pemirsa, untuk ideal dari tanaman hidroponik memang harus sangat sesuai supaya nanti pertumbuhannya maksimal juga. Betul, dengan tambah lagi untuk air dari manapun apalagi yang jelas dari alam.
itu dari yang menciptakan itu sudah netral. Yang artinya netral itu antara 6 sampai 7 itu nanti akan bisa memasak nutrisi di dalam proses sistem memakan di dalam tanaman ini, sehingga tanaman ini bisa menjadi subur. Ya ini Mas Yuli, kalau bahan-bahannya yang disiapkan untuk membuat instalasi ini apa saja Mas? Untuk hidroponik utamanya. Untuk bahan utamanya saya menggunakan paralon Mas. Paralon. Jadi untuk aliran sirkulasi airnya itu ada juga yang saya gunakan pakai ember bekas es krim, itu ada. Iya. Itu yang terbikin model sistem dak paket. Itu iya. Oh, itu paralon dan atau mungkin bekas es krim tadi. Iya, bekas ember es krim. Ada tambahan lagi nih Mas, mungkin untuk yang peletakan media tanamnya ini? Untuk peletakan media tanam kita menggunakan netpot Mas. Oh, netpot. Menggunakan netpot. Jadi seperti ini Mas. Iya. Ini namanya netpot untuk tempat media ini, tumbuhnya. Ini netpotnya. Dan di bawahnya ini ada. Oh, ini ada sumbu Mas. Sumbu. Sumbu. Soalnya kita menggunakan sistem NFT, jadi air itu nggak nyampe ke sini Mas, nggak sampai ke media. Jadi kita bantu pakai sumbu. Gitu ya. Berarti sistem kapilaritas airnya ya, supaya tetap bisa memaksimalkan nutrisi yang untuk tanamannya ya. Iya, betul Mas. Ya, jadi sumbu itu fungsinya untuk agar air itu bisa naik ke atas, ke akar. Kalau itu tidak dikasih sumbu, itu nanti akarnya belum bisa ke nyampe ke bawah, nyampe. Tapi kalau nanti misalkan ini sudah banyak akarnya, itu diambil juga agak masalah. Iya, betul. Cuma untuk membantu proses tumbuh akarnya saja Mas, biar memanjang. Oh iya, jadi untuk membantu ya namanya. Baik, kalau yang ini Mas, tali-tali ini sebenarnya fungsinya apa ini Mas? Kalau ini tali saya menggunakan mudahnya saya pakai tali kur, jadi lebih mudah. Ini untuk rambatan pohonnya Mas. Rambatan pohon. Nanti kalau pohon semakin tumbuh semakin besar, kalau nggak pakai ini apa? Jatuh ini pohonnya. Nanti kita rambatkan di sini sampai mencapai 3 meter Mas. Oh, 3 meter ya. 3 meter berarti kalau dihitung ruas daunnya bisa nyampe 30 ruas daun gitu Mas. Wow, ini ternyata fungsinya sebagai media rambatan ya. Iya, betul Mas. Betul. Jadi jangan bertanya-tanya ini fungsinya apa gitu ya Pak. Selain media tali kur ini sebenarnya berbagai mungkin tali rafia dan sebenarnya bisa digunakan ya? Bisa juga Mas, tapi kalau menurut saya praktisnya ya, enaknya pakai ini Mas. Kalau pakai, saya itu ada satu yang pakai tali itu namanya tali duk apa yang hitam itu, hijuk ya. Hijuk itu bisa awet juga, cuma apa namanya ya, nanti kalau habis panen itu narik pohonnya itu agak susah, nyantel Mas itu. Tapi kalau tali kur kan ini apa? Enak gitu ya, mudah ya. Ya, baik. Tapi banyak pilihan ya sebenarnya Pak Har ya dalam penerapan hidroponik ini, tergantung dengan mungkin kemudahan dan bahan-bahan lah yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan ya. Kalau memang ada di sekitar kita, manfaatkan yang ada saja dan itu lebih mudah. Yang intinya bagaimana tanaman itu bisa merambat ke atas dan itu bisa kuat untuk menahan nanti antara buah sama batang dan daun. Tergantung kreativitas kita Mas. Bisa untuk kreativitas juga ya ternyata ya. Hal ini kan tentu yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya terkait dengan berbagai jenis tanaman, baik itu yang di lahan atau mungkin hidroponik, adalah masa panennya ya Mas ya. Kalau yang di melon sendiri ini untuk cara pemanenannya apakah sama juga dengan yang ada di lahan itu? Untuk pemanenan kita ini Mas, biasanya kita sesuai pesanan dulu Mas. Oh, pesanan sesuai pesanan, walaupun sudah matang buahnya. Ya. Itu biasanya sih kalau saya begitu saya apa namanya ya, share lah ya di media sosial, biasanya banyak yang ingin kesini metik sendiri langsung Mas ya. Soalnya kalau metik sendiri kan ada sensasinya, mungkin kayak selfie itu orang sekarang ya. Terus ada juga yang apa namanya, pembeli yang untuk skala besar juga ada.
gitu. Berarti selain itu juga bisa memilih nanti buah yang diinginkan seperti apa Iya, itu betul ya. Mas. Mau bobot berapa kilo itu bisa tinggal pilih itu. Cirinya seperti apa Pak Har kalau tanaman yang itu udah siap untuk panen gitu kalau biasanya? Yang jelas umur ya. Umur ya. Umurnya sudah memenuhi syarat. Yang kedua karena itu antara golden Arin. aroma Ya. sama golden alicia ya, Ya. itu kan beda lah. Di situ kalau golden aroma kan hijau dan itu ada apa sih garis-garis Garis, seperti itu, netnya itu ada ya. netnya. Lah dari itu nanti kalau umur misalkan dari 80-an hari itu sudah bisa dipanen. Kalau memang si golden alicia itu di umur 70-75 bisa dipanen. Itu cirinya hanya seperti itu. Terus yang kedua, ini trik memanen agar buah itu awet. Itu bisa jangan langsung pok ini di gunting ataupun di sendal sehingga tidak ada Tangkai. tangkainya. Iya. Lebih bagus itu sistem T ya. Iya. Sistem T itu nanti ini kan ada batang ini Ya. ada apa itu Tangkai nama ya, tanggainya. tangkai, Lah iya. ini batang atas sama bawah ini digunting 1, 2. Iya. Ini akan lebih awet. Ya itu pemirsa, untuk tekniknya juga ada ya, ternyata ada pemanenan. Ada, iya. Dan tentu yang spesial nanti kita akan berbagi ilmunya dari prakteknya dan juga tadi seperti halnya memanen seperti apa. Jadi tetaplah ikuti kita ya dalam program Mitra Tani. Pemirsa Mitra Tani dimanapun Anda berada, yang terpenting dalam pemeliharaan melon hidroponik adalah pemberian nutrisi. Pemberian nutrisi berupa pupuk pada melon hidroponik dapat dilakukan sesuai fase pertumbuhan tanaman melon. Masing-masing fase memiliki takaran yang berbeda-beda dalam pemupukannya. Nah, untuk tanaman melon yang tumbuh daun 4 helai, nutrisi pemupukan yang diperlukan adalah kurang lebih 400 ppm. Ketika tanaman sudah menginjak dan dipindahkan ke dalam media tanam hidroponik yang berusia 2 minggu, nutrisi pemupukan diperlukan kurang lebih 800 ppm. Setelah lebih dari 2 minggu, naikkan dosis pemupukan menjadi 1000 ppm hingga menjelang tanaman berbunga. Saat tanaman melon berbunga, nutrisi yang diperlukan kurang lebih 1200 ppm. Dan ketika tanaman melon berbuah, nutrisi yang diperlukan adalah 1500 ppm. Nah, ketika tanaman melon sudah mulai berjaring ya pemirsa, nutrisi yang diperlukan adalah 1800 ppm hingga siap panen nantinya. Nah, perlu diperhatikan ya pemirsa pemberian nutrisi ini supaya tanaman melon kita bisa tumbuh dengan sehat. Pemanenan buah melon hidroponik ini bisa kita lakukan ketika usia sekitar 60 hingga 70 hari setelah semai. Nah, rata-rata di tempatnya Mas Juli, berat satu buah melonnya adalah 600 hingga 800 gram. Dan ada juga loh yang lebih dari 1 kilo. Untuk melihat tingkat kemanisannya, kita bisa gunakan alat untuk mengecek. Dan ternyata tingkat kemanisan yang ada di tempatnya Mas Juli bisa mencapai 14 bar untuk tingkat kemanisannya. Keren ya pemirsa? Wah, ini dia ternyata yang model duck bucket ini saya dan Pak Har harus lepas sepatu ya Mas Juli ya? Betul Mas. Oh, adakah hal yang mempengaruhi ketika kita nanti kita istilahnya pakai sesuatu yang kotor itu Mas? Sebenarnya sih ini masih sederhana ya Mas, tapi untuk tingkatan greenhouse yang modern memang harus steril Mas. Oh, harus Iya, steril. harus steril. Dari Kadang-kadang kita mau masuk aja ada pakaian khususnya Mas, kayak mantel itu. Iya. ya ini berarti memang untuk menjaga sterilisasi dari tempatnya ya Mas ya. Dan juga dengan adanya steril ini nanti kuman, bakteri dan lain tidak bisa masuk juga ya Mas ya. Insya Allah ya mengurangi Mas, paling tidak bisa mengurangi lah. Dan juga kan setiap greenhouse ini setiap kita masuk kemudian pintunya harus ditutup juga itu ya Mas ya. Betul.
Fungsinya untuk apa ini, Mas? Kadang-kadang itu ada Mas apa kayak serangga, terus kayak lalat buah itu ini Mas Masuk. mengintai itu. Iya. Ya, memang tanaman yang sudah siap masak itu memang seperti itu ya Pak Arya musuhnya. Iya. Untuk tanaman melon ini memang untuk lalat penggerek ya. Lalat penggerek itu ketika ada daun di situ ada lihat makanan langsung masuk, maka supaya steril masuk keluar itu pintu harus tertutup seperti itu Mas. Memang untuk menjaga kesehatan dari tanamannya sendiri. Iya, betul. Iya. Mas Yuli, kami Iya. ucapkan terima kasih untuk ilmunya. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah utamanya dan juga bisa menginspirasi juga. Dan kalau adakah target ke depan Mas dari Mas Yuli sendiri untuk dari tanaman hidroponik ini ke depan mau dibawa ke arah mana lagi? Untuk kedepannya memang saya punya gambaran Mas. Jadi untuk teman-teman saudara-saudara kita yang pengen apa bertani secara hidroponik seperti ini, pengen bikin gitu, kita pengen punya pasar sendiri Mas. Punya pasar sendiri biar nanti dari teman-teman warga punya kebun seperti ini udah masanya panen kita ambil gitu Mas. Terus di samping itu juga saya kepengen misalkan ada lahan yang luas, kedepannya bisa dibikin kayak semacam agrowisata Mas. Iya, jadi di situ ada pertanian modern, ada pertanian yang secara konvensional gitu Mas. Wah, kedepannya gitu. Harapannya semoga nanti bisa tercapai. Terus bisa Amin, kerjasama amin. dengan Pak Har ini. Amin. Ya. Iya, mudah-mudahan Mas. Iya. Iya. Baik, kalau Pak Har sendiri mungkin ada pesan untuk para pemirsa di rumah ini silakan. Ya sahabatku mitra tani dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa tanaman melon dengan menggunakan sistem hidroponik ini sangat menggiurkan dan sangat mudah, gampang dipelihara dan itu harganya juga tinggi. Maka dari itu sahabatku mitra tani, yuk kita terus inovasi dengan pertanian, dengan organik dan juga seperti yang sudah kita ketahui tempatnya Mas Yuli ini adalah luar biasa. Mari kita kembangkan bersama dan apabila ada lahan yang memang itu tidak bermanfaat dengan cara hidroponik ini sangat mudah sekali. Baik, demikian pemirsa perjalanan kita di Kawunganten Cilacap dengan Mas Yuli. Kecamatannya Bantarsari. Oh, Bantarsari. Ya, itu pemirsa. Jika ingin nanti belajar lebih langsung juga bisa datang ke lokasi ini ya Mas Yuli. Boleh, ya. boleh Mas. Baik, Monggo. Mas Yuli kami ucapkan terima kasih atas ilmunya dan semoga sehat selalu. Amin, amin. Kami dan Amin. Pak Har pamit undur diri dan semoga nanti kita bisa jumpa lagi dengan tadi kerjasama mungkin buat agrowisata Ya, bersama ya. Pak, ya. mudah-mudahan Mas, Amin. ya Ya. bisa berkelanjutan lah ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nggih, monggo Mas.